Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya akan membacakan sebuah ayat dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16. 1 Tawarik 17 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Hati yang Benar. Hati yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang memiliki impian, memiliki kerinduan, memiliki sebuah keinginan. Ada yang ingin membangun rumah yang besar mungkin, ada yang ingin membangun usahanya, ada yang ingin membangun keluarganya, ada yang ingin membangun pelayanannya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Daud. Daud memiliki sebuah impian yang sangat mulia. Ia ingin membangun bait Allah. Ia ingin membangun sebuah rumah Tuhan yang megah, sehingga bangsa Israel, umat-umat Tuhan bisa datang beribadah kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak mengizinkan apa yang menjadi impian dari Daud. Tuhan tidak mengizinkan apa yang menjadi kerinduan dari Daud. Karena tangan Daud sudah banyak menumpahkan darah. Dan Tuhan berfirman bahwa anaknya yang bernama Salomo, dia yang akan membangun bait Allah. Menariknya, Daud tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Daud tidak marah kepada Tuhan saat Tuhan berkata, bukan engkau yang akan membangun bait Allah, tetapi anakmu Salomo. Daud tidak kemudian berhenti melayani Tuhan karena Tuhan menolak keinginannya, impiannya. Sebaliknya, Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan dengan kerendahan hati. Dari sikap Daud ini kita belajar bahwa yang terpenting bukanlah impian kita terwujud, tetapi apakah kita tetap memiliki sikap hati yang benar terhadap Tuhan. Itu yang terpenting. Kita bisa punya impian, punya kerinduan, punya keinginan. Dan apa yang kita impikan, kita rindukan bisa terwujud, namun juga bisa tidak terwujud. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting bukan impian kita terwujud, tapi sikap hati kita. Apakah kita tetap memiliki sikap hati yang benar seperti Daud? Sikap hati yang benar, yang pertama, rendah hati. Daud datang kepada Tuhan. Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Padahal Daud adalah seorang raja besar yang mengalami banyak sekali kemenangan di dalam peperangan. Namun ketika berada di hadapan Tuhan, Daud tidak membanggakan dirinya. Daud tidak menyombongkan dirinya. Kerendahan hati membuat seseorang sadar bahwa semua keberhasilannya itu berasal dari Tuhan. Kesombongan berkata, wah, aku berhasil karena usahaku. Aku berhasil karena kecerdasanku, aku berhasil karena kekuatanku, aku berhasil karena strategiku itu hebat.
Tetapi orang yang rendah hati akan berkata, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Sebuah pohon yang paling banyak buahnya justru akan semakin merunduk. Demikian juga orang yang semakin dipakai Tuhan akan semakin rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 bagian B, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Tuhan mau kita umat-umat Tuhan, kita memiliki sikap hati yang benar. Kita datang kepada Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan menghendaki kita umat-umat Tuhan memiliki sikap hati yang benar, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Saat Tuhan memberkati pekerjaan kita, saat Tuhan memberkati pelayanan kita, saat Tuhan memberkati keluarga kita, saat Tuhan memberkati usaha kita, jangan lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sehingga kita tetap memiliki sikap rendah hati. Yang kedua, hati yang benar adalah tetap setia meskipun rencananya berubah. Rencana yang sudah kita rencanakan itu tidak tercapai. Daud ingin membangun bait Allah, ingin membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan berkata, bukan engkau, tetapi anakmu yang akan membangun bait Allah. Seandainya kita berada di posisi Daud, kita punya sebuah impian, kerinduan yang baik, kita punya keinginan yang mulia, tapi Tuhan berkata, tidak, bukan kamu yang akan melakukan hal itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan kecewa? Di sini Daud menerima keputusan Tuhan. Daud memahami bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencananya sendiri. Kadang kita juga mengalami hal yang sama. Sudah berdoa tetapi belum dijawab. Sudah merencanakan sesuatu tetapi gagal, tidak terjadi. Sudah berharap tetapi Tuhan membuka jalan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari apakah semua keinginan kita dikabulkan. Tetapi apakah kita tetap percaya ketika Tuhan berkata tidak? Apakah kita tetap setia ketika Tuhan berkata bukan kamu, bukan kamu? Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apapun yang menjadi rencana Tuhan, sekalipun apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi, tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang kita alami,
Allah turut bekerja di dalamnya. Mungkin kegagalan, mungkin rencana kita tidak terwujud, impian kita, keinginan kita tidak terjadi. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umat-umatnya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Belajar percaya Tuhan. Bahkan ketika jawaban Tuhan berbeda dari harapan kita, tetap percaya kepada Tuhan karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah setia apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap hati yang benar akan menikmati penyertaan Tuhan. Sesudah itu Daud terus memimpin bangsa Israel. Di dalam 1 Tawarik 17, tadi kita sudah membaca, di pasal berikutnya, pasal 18, berulang kali menunjukkan satu kalimat yang indah. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. 1 Tawarik 18 ayat 6 dan ayat 13. Jadi kemenangan Daud bukan karena tentaranya paling hebat, bukan karena persenjataannya paling canggih, bukan karena strateginya paling cerdas, melainkan karena Tuhan menyertainya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kemenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup bersama Tuhan di tengah persoalan. Berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pergumulan. Ada penyertaan Tuhan, maka akan ada kemenangan. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kita menang. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ada penyertaan Tuhan. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengasihi kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberi kekuatan sehingga kita dapat menang. Jika Tuhan menyertai kita, tantangan sebesar apapun juga dapat kita hadapi dengan iman. Dari peristiwa Daud ini kita belajar 3 hal sikap hati yang benar, yaitu rendah hati atas setiap berkat Tuhan. Tetap setia ketika rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Dan tetap percaya penyertaan Tuhan itulah sumber kemenangan sejati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sebagai manusia punya rencana, punya kerinduan, punya keinginan. Tetapi semua itu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu, rencana-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Karena rencana-Mu itu jauh lebih baik daripada rencana kami. Ajar kepada kami untuk tetap percaya, tetap setia, tetap rendah hati, dan terus mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBD Il Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati.
kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.